Prosedur awal yang dilakukan untuk praktikum ini yaitu adalah menyiapkan dua petri dish yang masing-masing diisi dengan 25 biji semangka. Yang dibedakan menjadi yang pertama yaitu adalah kontrol dan yang kedua adalah perlakuan mutagen. Prosedur selanjutnya yaitu adalah menyiapkan larutan yang akan digunakan untuk perendaman biji. Larutan kolkisin 0,02% dibuat untuk proses perendaman biji, sedangkan larutan 0,25% disiapkan untuk penetesan titik tumbuh bibit. Contoh pembuatan larutannya itu yaitu dengan 20 mg kolkisin dilarutkan dalam 10 ml aquades. Biji semangka direndam dalam larutan kolkisin 0,02% selama 24 jam. Setelah benar-benar selesai, biji ditanam di polybag dengan kedalaman 1 cm. Media tanam terdiri dari campuran pasir, tanah, dan pupuk organik, bisa juga pupuk kandang. Dengan perbandingan 1:1. Pada umur 14 hari, bibit dipindahkan ke lapang untuk pengamatan lanjutan. Penetesan kolkisin dilakukan selama 4 hari berturut-turut, masing-masing 2 kali sehari. Pada hari pertama dan kedua dilakukan pada pukul 17.00, sedangkan hari ketiga dan keempat dilakukan pada pukul 07.00 dan pukul 17.00. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan tanaman semangka. Pengamatan tanaman semangka dilakukan dengan cara membandingkan tanaman kontrol dengan tanaman yang diberi mutagen atau perlakuan mutagen. Nah, setelah dilakukan pengamatan pada fase vegetatif, tanaman semangka kontrol dan tanaman semangka yang diberi perlakuan kolkosin tidak menunjukkan perbedaan yang spesifik. Pertumbuhan daun, tinggi tanaman, serta bentuk tanaman secara umum masih terlihat serupa antara kedua pihak. Perbedaan yang diharapkan akibat mutasin seperti perubahan bentuk daun, ketagalan daun, atau pola pertumbuhan yang abnormal tidak tampak secara signifikan pada tahap pengamatan awal ini. Hal ini terjadi karena responsi tanaman terhadap mutagen dapat bervariasi tergantung konsentrasi, durasi paparan, dan sensitivitas jaringan tanaman. Memasuki fase generatif, tanaman mulai membentuk buah. Namun, pada tahap ini percobaan mengalami kendala eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Buah semangka yang mulai berkembang itu justru mengalami serangan hama tikus. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada buah, sehingga hasil akhir percobaan tidak dapat diamati secara optimal. Faktor gangguan biotik seperti hama dapat mempengaruhi keberhasilan praktikum, terutama ketika proses pengamatan membutuhkan kondisi tanaman yang utuh hingga akhir fase pertumbuhan. Secara teori, perlakuan kolkisin pada semangka seharusnya menghasilkan tumbuhan morfologi seperti daun lebih tebal, batang lebih kuat, dan ukuran organ yang lebih besar akibat proses poliploidisasi. Pada fase generatif, tanaman hutan bahkan berpotensi menghasilkan buah tanpa biji sebagai ciri khas mutasi kolkisin. Namun, pada praktikum kali ini, pengamatan tidak dapat diselesaikan secara optimal karena buah yang mulai terbentuk rusak akibat serangan hama tikus. Meskipun begitu, percobaan ini tetap memberikan gambaran mengenai cara kerja kolkisin sebagai mutagen dan karakter perubahan yang seharusnya muncul pada tanaman semangka yang mengalami mutasi. Terima kasih telah menyimak video ini. Bye-bye!